Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian. Dan hari ini saya berada di sebuah tempat di Cipanas, dan saya mengambil tempat ini untuk merefleksikan Injil hari ini. Dan semoga segala sesuatu yang mengganggu, mungkin oleh karena keributan alam sekitarnya, tidak mengganggu kita untuk merefleksikan Injil yang akan kita dengar hari ini. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan setelah kematian menjadi catatan penting dalam renungan kita, ya. Ketika kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian, kita juga harus berbicara tentang kehidupan sebelum kematian. Sebab kehidupan setelah kematian adalah suatu konsekuensi yang didapat dari kehidupan sebelum kematian. Yesus hari ini sudah memberikan kita jawaban tentang bagaimana kehidupan setelah kematian, tentang orang-orang yang kawin, ya. Dan Yesus menjawab bahwa dalam surga atau dalam kehidupan kekal itu tidak ada kawin dan dikawinkan, ya. Jadi semuanya hidup berbahagia dalam sukacita Allah tanpa satu ikatan, ya, ikatan seperti suami istri. Dan hari ini Yesus mau memberikan kita sebenarnya satu jawaban yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan itu bukan soal atau kawin atau dikawinkan, tetapi bagaimana di dalam panggilan hidup itu setiap orang memaknai arti dari panggilan hidupnya. Baik orang-orang yang kawin, tidak kawin, tetapi ketika ia menikmati kehidupan itu, ia sesungguhnya telah menikmati suatu cinta ilahi Allah. Ya, tentu kenikmatan atau menikmati kehidupan itu adalah kehidupan yang berdasarkan kepada kehendak Allah, bukan kenikmatan dunia, tetapi kenikmatan surgawi. Sehingga kehidupan setelah kematian adalah suatu jawaban dari kehidupan sebelum kematian. Jika kehidupan sebelum kematian seseorang menjalani kehidupan itu sesuai dengan kehendak Allah, kebahagiaan surgawi, kenikmatan surgawi, maka kehidupan setelah kematian menjamin bahwa setiap orang yang telah hidup menurut kehendak Allah di dunia ini, ia boleh menikmati
cinta sejati Allah setelah kematian. Sehingga dengan demikian ya, kita bisa memaknai bahwa kebangkitan memberikan kita satu jawaban kemana tujuan hidup manusia ya. Bagi orang-orang beriman yang telah menjalani kehidupannya dengan penuh iman, menghasilkan buah-buah iman, dan hidup seturut dengan harapan Tuhan, maka kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang bahagia. Tetapi sebaliknya ya, orang-orang yang tidak bisa menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan harapan Allah atau kehendak Tuhan, maka kebangkitan menunjukkan satu jalan atau kehidupan baru yang mungkin akan membawa penderitaan ya. Oleh karena itu saudara-saudari, bacaan hari ini sesungguhnya hanya mau mengingatkan kita bahwa jangan terlalu berpikir tentang bagaimana kehidupan setelah kematian, tetapi bagaimana memikirkan dan menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai ujian masuk, sebagai ujian yang layak untuk masuk kehidupan yang kekal. Kalau kita terlalu berpikir tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, lalu kita tidak berpikir apa yang harus kita lakukan saat ini, maka hidup kita sia-sia. Maka jadikanlah kehidupan dunia ini seindah mungkin. Jadikanlah kehidupan ini senyaman dan bahagia sesuai dengan harapan Allah ya. Orang-orang beriman tahu apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita menjalankan kehidupan kita dengan kasih Allah, dalam berkat Allah, dan semoga kesaksian hidup kita benar-benar menampakkan gambaran dan wajah kerajaan surga itu. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh kehidupan kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.